Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Andriani dengan NPM 19207700043. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan melakukan ujian kinerja pada hari Senin 19 Juli 2021 di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu untuk matematika kelas 8. Pada pukul 09.00 sampai 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi kita di pembelajaran matematika pada hari ini ya bersama Us Andri. Hari ini kita akan berbicara dan membahas tentang volume 5. Sebelum pembelajaran kita mulai, minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Siapa ya kira-kira yang mau memimpin doa? Saya Us. Oke, Mbak Kanya, silahkan Mbak Kanya. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Robba wabil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah Rabbi zidni ilma Oke, cek dulu suara Ustazah bagaimana, terdengar? Ya, Ustazah mohon izin untuk share screen ya. Oke, sudah terlihat share screen Ustazah? Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang volume 5. Nah, kalau sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang volume prisma dan volume balok serta volume kubus pada waktu kalian kelas 1. Sekarang di sini kita membahas tentang volume 5. Nah, tadi kan kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita lanjut. Apakah teman kalian ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian bisa mengisi absensi di link yang sudah Ustazah bagikan di kolom chat. Ustazah kasih waktu 5 menit ya untuk mengisi presensi. Baiklah, ini sudah masuk semuanya. Sudah ada 20 siswa. Ada satu yang tidak masuk. Oh, ini sudah ada yang minta izin sama Ustazah tidak bisa mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum Ustazah lanjutkan, ayo kita cek dulu kondisi kalian. Sudah siapkah dalam mengikuti pelajaran hari ini? Bagaimana dengan kuota dan sinyalnya? Kuotanya sudah aman ya semua? Aman, Us. Aman, alhamdulillah. Kalau yang dirasa sinyalnya masih kurang aman, silahkan bisa berganti tempat untuk mencari yang sinyalnya lebih jelas dan tidak putus-putus. Seperti itu ya. Baiklah, untuk kemudian pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Minta tolong Ustazah kepada salah satu di antara kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah bisa minta tolong ke Mas Wildan? Ya, Us. Nah, bisa minta tolong untuk membacakan tujuan pembelajarannya ya, Mas? Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning PBL dalam pembelajaran volume 5 diharapkan aspek sikap pengetahuan keterampilan. Sikap yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin, mampu bekerja sama dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Pengetahuan yaitu peserta didik dapat menyimpulkan volume 5 dengan tepat. Dan keterampilan yaitu peserta didik terampil dalam memecahkan, menyajikan masalah konseptual berdasarkan pengetahuan yang diperoleh.
Baiklah, terima kasih Mas Wildan sudah membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, untuk teknik penilaian yang akan Ustadzah nilai nanti yang pertama adalah nilai sikap. Tadi di tujuan pembelajaran juga sudah disebutkan ya, sikap yang dinilai Ustadzah yang pertama disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama. Kemudian, dari sisi pengetahuan, nanti akan ada evaluasi mandiri yang dikerjakan di rumah melalui platform Google Classroom. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan yang nanti akan kalian kerjakan secara diskusi dengan kelompok kecil kalian masing-masing untuk mengerjakan LKPD dan berpresentasi. Nanti ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti itu ya. Untuk skenario pembelajaran kita, yang pertama nanti Ustadzah akan membentuk kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Nanti dalam kelompok itu kalian akan berdiskusi, memecahkan LKPD bersama dengan teman-teman. Setelah itu nanti kalian presentasi. Nanti presentasi perwakilan dari kelompok, silahkan nanti bisa tunjuk siapa yang akan share screen dan siapa yang akan presentasi. Jadi setelah presentasi nanti akan ada konfirmasi dari Ustadzah untuk mengecek pekerjaan kalian. Dan yang terakhir nanti ada evaluasi yang akan kalian kerjakan secara mandiri setelah pembelajaran. Nah, sekarang masih ingatkah kalian tentang volume bangun ruang sisi datar yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu mengenai volume kubus, volume balok, dan volume prisma? Masih ingat volume kubus apa anak-anak? Ingat ya, nilai keaktifan dari kalian juga Ustadzah nilai. Mila. Kamila. Volume kubus apa Mbak? Sisi kali sisi kali sisi. Iya, sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Kemudian, terima kasih Mbak Mila sudah menjawab, betul sekali. Untuk volume balok, siapa yang tahu, yang masih ingat volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Siapa ini yang menjawab? Alifus. Mas Ali. Terima kasih Mas Ali. Betul sekali. Untuk volume prisma, apa ya yang tahu siapa? Volume prisma ada yang tahu? Luas alas kali tinggi. Oke. Nah, coba sekarang Ustadzah punya kubus seperti ini ya. Ada kubus. Benar ya ini bentuknya kubus ya? Kubus dengan sisi akar 5 cm. Nah, kira-kira berapa ya volume kubus di samping ini? Coba Ustadzah kasih waktu kalian untuk menghitung berapa volume kubus di samping. Nanti kalau sudah ada yang ketemu jawabannya, silahkan bisa mempresentasikan atau bisa menjawab. Itu ya, silahkan 5 menit dari sekarang. Mungkin sudah ada yang selesai, yang sudah ketemu jawabannya, boleh menjawab. Saya Us. Iya, siapa ya? Mila Us. Oke, Mbak Mila lagi. Oke, berapa jawabannya Mbak Mila volume kubusnya? Volume kubus sama dengan buka kurung akar 5 tutup kurung GB sama dengan jadi volume kubusnya itu 5 akar 5 GB cm GB. Volume kubusnya 5 akar 5 cm kubik gitu ya. Ya. Baiklah, coba kita cek ya jawabannya ya. Iya, jawabannya betul untuk Mbak Kamila. Tepuk tangan untuk Mbak Mila semuanya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kita dalam mempelajari volume bangun ruang? Kenapa harus dipelajari juga untuk volume bangun ruangnya? Nah, untuk volume bangun ruang ini kita pelajari supaya kita bisa mengetahui isi dari misalkan kemasan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada kemasan minuman. Nah, ada kemasan minuman seperti ini. Nah, kita bisa memperkirakan volumenya kira-kira berapa ya yang pas diisikan ke dalam kotak minuman ini, seperti itu. Biar tidak tumpah ya. Kemudian ada akuarium juga. Nah, ketika kita mau mengisi air di akuarium dan diisi dengan ikan, bobot ikan dan bobot airnya kan harus kita ukur dulu ya, kira-kira biar tidak tumpah nanti airnya berapa. Begitu juga dengan bak di kamar mandi, ada volume airnya. Ketika kita menyalakan keran, butuh berapa lama supaya dapat mengisi penuh bak di dalam kamar mandi ini.
Nah, coba kalian lihat, Ustazah punya permasalahan seperti ini. Ini ya, ini kemasan souvenir. Nah, di sini ada permasalahannya. Bisa minta tolong Ustazah untuk Mbak Gita? Ya, Us. Bisa minta tolong Ustazah untuk dibacakan permasalahannya apa ini? Sebuah perusahaan akan mengganti kemasan produknya dari yang semula berbentuk balok menjadi bentuk 5 segi 4 dengan panjang ukuran kemasan alas adalah 20 cm dan tinggi sisi tegak piramida 26 cm. Berapakah volume produk tersebut jika dianggap piramida padat? Terima kasih ya Mbak Gita sudah membacakan permasalahannya. Nah, ini kan ada perusahaan yang akan mengganti kemasan ya. Semula berbentuk balok, kemudian mau diganti ke dalam bentuk limas yang seperti ini. Nah, supaya kalian nanti bisa mengerjakan permasalahan ini, silahkan disimak dulu untuk video pembelajaran yang ini. Assalamualaikum anak-anak. Terdengar suaranya? Oke, suaranya terdengar belum? Sudah, Ustazah puter ya. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian? Ibu doakan semoga di sana kalian dalam keadaan sehat semua ya. Sudah lihat tayangan tadi kan? Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian jika diminta untuk mengukur volume dari bangun yang sudah disajikan dalam tayangan tadi? Seperti rubrik, seperti lemari berbentuk limas, dan yang terakhir adalah piramida. Oke, agar kalian lebih memahami lagi, lebih paham lagi bagaimana kita bisa menemukan volume dari bangun ruang limas, maka coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar limas yang alasnya berbentuk segi 4, betul sekali. Jadi limas ini dinamai sebagai limas segi 4. Lalu alasnya berbentuk apa kalau limas segi 4? Nama limas itu menyesuaikan bentuk alasnya. Kalau alasnya segi 4, berarti limasnya juga limas segi 4. Oke, untuk gambar yang kedua, limas apa ini? Alasnya berbentuk apa? Iya, betul sekali. Alasnya berbentuk segi 3. Lalu, masih ingatkah kalian untuk mencari luas segi 4 dan luas segi 3? Mari kita cek. Luas segi 4 adalah panjang kali lebar, betul sekali. Kemudian untuk luas segi 3, setengah kali alas kali tinggi. Sip. Sekarang coba kalian perhatikan tabel volume limas segi 4 yang akan Ibu tampilkan. Nah, dalam tabel ini ada luas alas, ada tinggi limas, dan ada volumenya juga. Kita perhatikan baris yang pertama. Jika luas alasnya 15 cm, tinggi limasnya 10 cm, maka volumenya bisa kita cari, yaitu ketemu 50 cm kubik. Lalu untuk baris yang kedua, luas alasnya 33 cm, kemudian tinggi limasnya 20 cm,
Volumenya didapat 220 cm3. Lalu, apa sih hubungannya antara luas alas dan tinggi limas? Coba kalian cek sebentar. Luas alas, tinggi limas, katanya volume ya. Gimana mencari volumenya? Oke, ya betul sekali. Untuk mencari volume limas, bisa kita cari dengan mengalihkan luas alas dengan tinggi limas. Kemudian hasilnya kita bagi dengan 3. Ketemulah volume limas sama dengan luas alas kali tinggi dibagi 3. Nah, untuk menemukan volume limas, kenapa bisa luas alas kali tinggi dibagi 3? Ibu sudah menyiapkan LKPD yang akan kalian kerjakan dalam pertemuan kali ini. Sudah Ibu taruh link. Baiklah, sudah menyimak ya semuanya ya? Sudah mencatat poin-poinnya? Sudah, Us. Oke, nah kalau sudah, Ustazah akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompoknya seperti ini ya. Ada Al-Khwarizmi, ada Euclid, ada Ibnu Sina, ada Pythagoras. Nah, ini adalah nama-nama tokoh yang berjasa dalam ilmu pengetahuan, khususnya untuk matematika ya, penemu-penemu di bidang matematika. Nah, silahkan nanti kalian membentuk kelompok kecil untuk berdiskusi mengerjakan LKPD yang sudah ada di Google Classroom. Nanti Ustazah juga akan mengecek keaktifan kalian selama diskusi dengan kelompok. Ingat ya, kelompok yang paling aktif nanti akan memperoleh reward dari Us Andri. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa, Us. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini LKPD-nya Ustazah share dan kalian bisa mendownload di Google Classroom kalian masing-masing ya. Untuk waktu diskusi kalian, Ustazah berikan sampai pukul 9.40. Nanti kita presentasi pukul 9.40, begitu ya. Jadi nanti ada 2 yang harus dikerjakan untuk menemukan volume limas. Dan yang kedua adalah ada soal latihan. Seperti itu. Jelas ya semuanya? Ya. Oke, kan bisa dimulai untuk diskusi kelompoknya sampai jam 9.40 menit. Ibnu Sina sudah, Khwarizmi sudah. Berarti sudah ini Ustazah cek sudah semuanya, tinggal menyalin mungkin ya. Siapa yang mempresentasikan terlebih dahulu? Pythagoras, Us. Oh ya, nanti bisa dipresentasikan ya Mas. Ustazah stop share dulu. Silahkan siapa yang mau share screen dan siapa yang mau mempresentasikan. Oke, silahkan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi sama dengan sisi kubik. Volume limas ABCD sama dengan 1/6 kali volume kubus ABCD EFGH sama dengan 1/6 kali sisi sama dengan 1/6 kali sisi persegi kali sisi sama dengan 1/6 kali sisi persegi kali 2 kali sisi per 2 sama dengan 1/6 kali 2 kali sisi persegi kali sisi per 2 sama dengan 1/3 kali luas ABCD kali OT sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, bisa disimbolkan berarti volumenya limas ketemu berapa itu? Volumenya limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Iya, berarti sama ya dengan yang di video tadi ya. Gimana dengan kelompok yang lain? Kelompok yang lain gimana jawabannya, sama? Oke, terima kasih untuk kelompok Pythagoras. Beri tepuk tangan dulu untuk Pythagoras dan kelompoknya yang sudah presentasi ya. Baiklah, kelompok mana yang mau presentasi? Al-Khwarizmi. Oke, silahkan untuk kelompok Al-Khwarizmi bisa mempresentasikan dan kelompok yang lain
Silakan bisa memberikan masukan atau memberikan komentar terhadap pekerjaan dari kelompok Al-Khwarizmi. Silakan Mbak Nabila. Ibu berencana akan membuat nasi tumpeng. Maka ibu akan membeli cetakan tumpeng berbentuk limas dengan ukuran seperti pada gambar di samping. Agar tumpeng nanti hasilnya bagus dan pas, maka harus diisi beras setengah dari volume cetakan tersebut. Berapakah volume beras yang harus diisikan ke dalam cetakan tersebut? Cetakan tumpeng besar berbentuk 5 segitiga sama sisi. Diketahui 5 segi 4 dengan sisi alas 9 cm dan tinggi limas 10 cm. Ditanya setengah kali volume tumpeng. Jawab, untuk pertama-tama harus mencari tinggi segitiga CO. CO sama dengan tinggi sama dengan akar dari 9 kuadrat dikurangi 9/2 kuadrat. Sama dengan akar dari 81 dikurangi 81/4. Sama dengan akar dari 324 dikurangi 81/4. Sama dengan setengah akar dari 243. Sama dengan setengah akar dari 81 dikurangi 3. Sama dengan setengah dikali 9 akar dari 3. Sama dengan 9/2 akar 3 cm. Setengah volume limas berarti setengah dikali luas alas dikali tinggi limas. Setengah dikali setengah kali 9 kali 9/2 akar dari 3 kali 10 pangkat 5. Itu dicoret ya? Ya, Us. 10. Oh, ini maksudnya tuh 10-nya dicoret sama 2, hasilnya 5 gitu. Bukan 10 pangkat 5, tapi hasilnya 5. Jadi dikali 5. Sama dengan 81/4 akar dari 3 dikali 5. Sama dengan 405/4 akar dari 3 cm3. Jadi, volume beras untuk mengisi cetakan tersebut adalah 405 dikali 1,73 sama dengan 175,1625 cm3. Oke, jangan di close dulu ya. Terima kasih untuk Mbak Nabila. Sebentar, Ustazah mau tanya untuk kelompok Khwarizmi ya. Oke. Di sini tadi menyebutkannya limas cetakan tumpeng besar bentuknya limas segitiga sama sisi, benar ya? Nah, kemudian diketahuinya di sini limas segi 4, salah ketik atau gimana Mbak? Ini harusnya juga sama ya, limas segitiga ya. Nah iya. Kemudian untuk volume tadi bisa diulangi tadi Mbak, untuk volumenya berapa? 405/4 dikali 1,73 sama dengan 173,1625 cm3. Oke, Ustazah perjelas berarti ya, 405/4 kali 1,73 sama dengan 175,1625 cm3, begitu ya? Iya. Iya, tadi Mbak Nabila membacanya 173. Oke, 175,1625. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama, Us. Sama? Sama. Iya. Akar 3-nya ini berarti diganti dengan yang diketahui di soal ya. Di soal tadi kan akar 3-nya diganti dengan 1,73. Itu ya, berarti akar 3-nya kita ganti 1,73. Ketemulah tadi berapa? 175,1625 cm3. Terima kasih Mbak Nabila beserta tim Al-Khwarizmi. Beri aplaus dulu untuk tim Al-Khwarizmi. Ya, jadi untuk yang latihan soal tadi kan ada 2 soal ya, ada tumpeng besar dan ada tumpeng kecil. Nah, yang sudah dicari tadi tumpeng besar atau tumpeng kecil kelompoknya Mbak Nabila? Tumpeng yang besar. Iya. Iya, tumpeng besar. Berarti nanti untuk yang tumpeng kecil bisa dikerjakan dengan cara yang sama ya untuk teman-teman semuanya di kelompok yang lain. Oke, Ustazah minta izin share screen lagi.
kita kembali ke permasalahan ini ya. Tadi kan kita sudah bisa mencari volume limas, sudah kita simpulkan. Apa tadi volume limas? Sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, untuk permasalahan ini berarti kan kita harus mencari dulu apa yang diketahui dalam soal. Begitu ya. Mari kita selesaikan dulu untuk permasalahan kemasan produk di layar yang sudah tampil ini. Nah, untuk penyelesaiannya tadi yang sudah diketahui adalah alas piramida 20 meter. Kemudian tinggi sisi tegak piramida 26 meter. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan ya. Jadi piramida padatnya tadi Ustadzah beri nama T, A, B, C, D. Yang ditanyakan adalah berapa volume piramida tersebut. Cek untuk penyelesaiannya. Nah, berarti kan kita harus mencari tinggi segitiga dulu ya. Tingginya TE ini berapa? Untuk mencari tingginya TE, berarti sama dengan kita menggunakan rumus apa? Rumus Pythagoras. Sama seperti waktu tadi kelompok Al-Khwarizmi menyelesaikan permasalahan cetakan tumpeng ya. Kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Untuk mencari TE itu sama dengan akar TF kuadrat dikurangi EF kuadrat. Sama dengan akar dari 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Sama dengan akar dari 676 dikurangi 100. Hasilnya akar 576 atau sama dengan 24 meter. Nah, kalau tingginya dari limas ini kita sudah ketahui, maka kita baru bisa mencari volume limas atau volume piramida. Volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kita masukkan ukurannya, luas alasnya tadi karena bentuknya persegi berarti 20 kali 20. Tingginya sudah ketemu ini ya, 24. Sama dengan 1/3 kali 9.600. Hasilnya ketemu 3.200 meter kubik. Jadi volume piramida tersebut adalah 3.200 meter kubik. Penyelesaian dari soal ini juga bisa kalian tonton kembali di video lanjutannya tadi ya. Di video tadi ada lanjutannya yaitu mengerjakan soal latihan. Soalnya ini ya, silakan nanti bisa diputar, diulang-ulang sampai paham. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Iya, sudah jelas ya? Sudah. Ya. Kalau sudah jelas, tibalah kita di akhir penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, coba dipikirkan dulu. Iya, siapa ini ya? Nabila. Mbak Nabila. Coba, apa Mbak kesimpulannya? Mengetahui volume limas. Mengetahui volume limas. Ya, betul. Volume limasnya bisa disebutkan rumusnya apa, Mbak? Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Iya, sepertiga kali luas alas kali tinggi prisma. Nah, ini ya kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini. Volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi. Terima kasih ya Mbak Nabila sudah memberikan kesimpulan pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke refleksi dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, kira-kira dalam pembelajaran kita pada hari ini ada kelebihannya di bagian mana, kurangnya di bagian mana, terus bagian yang menyenangkan apa, bagian yang kurang jelas apa. Ada yang mau memberikan pesan atau tanggapan untuk refleksi tentang anak-anak ini tidak mengurangi penilaian Ustadzah ya, tidak akan mempengaruhi nilai kalian nantinya. Silahkan yang mau memberikan penilaian untuk refleksi hari ini. Ya, kalau kelebihannya sih bisa berinteraksi sama teman-teman, bisa mengetahui itu volume limas dan lain-lain. Kalau kekurangannya sih buat pribadi sih sinyal
Tidak stabil. Oh, sinyalnya tidak stabil. Tapi tadi penjelasan dari Ustazah bisa diterima dengan baik ya? Sudah, bisa. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Fajri sudah merefleksi kegiatan hari ini. Oke, Ustazah kirimkan link untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Ustazah kirimkan juga di Google Classroom. Bisa kalian buka ya untuk refleksi pembelajarannya. Nah, seperti ini nanti bisa kalian tuliskan nama, tanggalnya tanggal hari ini. Yang diisi nanti hal apa aja yang menyenangkan dalam pembelajaran ini, kemudian apa kekurangannya, terus apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Seperti sekarang waktunya Ustazah memberikan evaluasi mandiri untuk kalian semuanya. Nah, evaluasinya pun sudah Ustazah berikan linknya di Google Classroom. Nah, evaluasi volume 5, silakan nanti ditulis nama, absen, dan ini adalah soalnya yang akan kalian kerjakan nanti. Silakan nanti bisa dikerjakan di rumah, ya, dikerjakan di rumah, kemudian dikerjakan di kertas ya, di kertas atau di lembar jawaban ulangan, kemudian difoto dan hasilnya diupload ke sini. Sebelum pembelajaran kita tutup, Ustazah sampaikan kepada kalian jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi volume bangun ruang gabungan. Jadi matematika itu memang sifatnya berkelanjutan ya, tidak hanya putus sampai kelas 6 SD aja kalian mempelajari itu, tapi berkesinambungan terus sampai pun juga dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih untuk partisipasinya anak-anak semua dalam pembelajaran kali ini. Kalian hebat semua. Jangan lupa di musim pandemi seperti ini tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Jaga iman, jaga imun, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dan hindari kerumunan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Terima kasih semuanya. Ustazah tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.